nama saya Afrian. Saya di sini mau membandingkan dua negara, yaitu negara Belanda dan juga negara Inggris. Mulai dari sistem pemerintahan Belanda. Sistem pemerintahan Belanda adalah sebuah negara monarki konstitusional yang mana kerangka politik negara ini berlangsung dalam kerangka demokrasi perwakilan parlementer. Nah, monarki konstitusional dan negara kesatuan yang terdesentralisasi ini. Selain itu, Belanda juga sering digambarkan sebagai negara konsosiasi ini, di mana politik dan pemerintahan negara ini dicirikan oleh upaya untuk mencapai konsensus luas tentang isu-isu penting, baik itu dalam komunitas politik maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebagai sebuah negara monarki, Belanda ini dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala negaranya. Namun secara konstitusional raja di negara ini memiliki kekuasaan yang terbatas. Sementara untuk urusan pemerintahan dan eksekutif Belanda dipimpin oleh seorang perdana menteri. Raja Willem Alexander adalah raja dari Belanda saat ini yang naik tahta sejak tahun 2013, dan jabatan perdana menteri Belanda saat ini yaitu dijabat oleh Mark Rutte yang sudah menjabat sejak tahun 2010. Untuk sistem pemerintahan negara Inggris kurang lebih sama, yaitu monarki konstitusional dan sistem parlementer. Sistem monarki di Inggris ini yang berarti ratu atau raja memiliki peran seremonial dalam pemerintahan, sementara kekuasaan eksekutif sebagian besar dijalankan oleh pemerintah terpilih. Nah, saat ini Ratu Elizabeth II adalah kepala negara, sedangkan untuk pemerintahan kekuasaan eksekutifnya dijalankan oleh perdana menteri, yang dimana yaitu Prime Minister. Perdana menteri ini dipilih oleh anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas di Dewan Rakyat House of Commons. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan domestik dan luar negeri. Untuk Parlemen Britania Raya terdiri dari dua badan, yaitu Dewan Rakyat House of Commons dan Dewan Bangsawan House of Lords. Dewan Rakyat terdiri dari anggota yang dipilih dalam pemilihan umum, sementara Dewan Bangsawan terdiri dari anggota yang mewarisi jabatannya, terutama bangsawan dan lord kehidupan. Parlemen bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Untuk sistem politik di Inggris didominasi oleh dua partai utama, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Namun ada juga partai-partai kecil dan regional yang memainkan peran dalam politik Inggris, seperti Partai Liberal Demokrat dan Partai Nasional Skotlandia. Inggris memiliki hukum sistem yang umum didasarkan pada presiden dan kasus yang telah diputuskan sebelumnya. Mahkamah Agung atau Supreme Court adalah pengadilan tertinggi di Inggris yang bertanggung jawab untuk memutuskan kasus-kasus hukum penting. Inggris sendiri memiliki sistem devolusi di mana kekuasaan tertentu didelegasikan kepada pemerintah di daerah di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Ini berarti bahwa sebagian besar keputusan tentang pendidikan, kesehatan, dan transportasi dibuat oleh pemerintah di daerah tingkat tersebut. Sistem pemerintahan Inggris merupakan hasil dari sejarah panjang dan berkembang seiring waktu.
Meskipun monarki ini masih memiliki peran simbolis yang penting, kekuasaan sebagian besar dipegang oleh parlemen terpilih dan pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan negara. Yang kedua, yaitu ada sistem kepartaian dari negara Belanda. Negara Belanda ini memiliki sistem multipartai yang beragam. Dua partai terbesar di Belanda adalah Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi. Namun, politik Belanda juga melibatkan sejumlah partai kecil dan tengah yang memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi pemerintahan. Selain VVD dan PVDA, beberapa partai yang lain kan adalah Partai untuk Kebebasan, Parti voor de Vrijheid (PVV), Demokrasi D66, dan Partai Sosialis. Selain itu, terdapat partai-partai seperti Partai Hijau, Partai Demokrat Kristen, dan Partai Reformis. Sistem pemilihan umum di Belanda ini dilakukan berdasarkan sistem proporsional, yang dimana jumlah kursi yang dimenangkan oleh partai di parlemen berdasarkan proporsi suara yang mereka terima secara nasional. Ini berarti partai atau koalisi harus mencapai mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan. Karena banyaknya partai yang relevan, koalisi pemerintahan seringkali harus dibentuk dari beberapa partai yang bekerja sama untuk mencapai mayoritas parlemen. Oke, seterusnya di sini ada sistem kepartaian dari negara Inggris, yang mana di negara Inggris ini memiliki dua partai utama yang mendominasi panggung politik. Namun, selain partai-partai besar, ada juga partai-partai kecil yang memainkan peran penting, hampir mirip seperti di negara Belanda. Berikut partai-partai tersebut, yaitu kayak Partai Konservatif, yang mana biasanya disebut sebagai Tories. Partai Konservatif adalah partai tengah kanan yang mendukung kebijakan ekonomi pasar bebas, kekuatan militer yang kuat, dan konservatisme sosial. Mereka sering dikenal dengan dukungan terhadap bisnis dan pemberlakuan kebijakan yang berorientasi pada penghematan anggaran. Kedua, ada Partai Buruh. Partai tengah kiri ini mewakili serikat pekerja buruh dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Mereka juga mendukung kebijakan redistribusi kekayaan, layanan publik yang dibiayai secara sosial, dan hak pekerja. Partai Buruh ini juga cenderung mendukung integrasi Eropa dan kebijakan luar negeri yang lebih damai. Kemudian ada Partai Liberal Demokrat. Partai ini berdiri di tengah-tengah spektrum politik dan merupakan hasil dari penggabungan Partai Liberal dan juga Partai Demokrat Sosial. Mereka mendukung kebebasan individu, hak sipil, dan pro-Eropa. Partai Liberal Demokrat ini sering menekankan pentingnya reformasi demokratis, termasuk dalam hal sistem pemilihan umum. Dan selanjutnya ada Partai Nasional Skotlandia. Partai ini berfokus pada kemerdekaan Skotlandia dan otonomi penuh bagi negara bagian tersebut. SNP mendominasi politik Skotlandia dan mendukung kebijakan progresif, termasuk dukungan terhadap pelayanan publik yang kuat dan pembangunan energi terbarukan. Dan seterusnya ada Partai Hijau, yang mana mereka ini memfokuskan perhatian pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan seperti perubahan iklim, perlindungan habitat, dan energi terbarukan. Partai Hijau ini juga mendukung keadilan sosial dan ekonomi, serta partisipasi demokratis yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada Partai Demokratik Ulster, mana ini adalah partai-partai utama di Irlandia Utara, dengan DUP mewakili komunitas Protestan yang memilih untuk tetap dalam Britania Raya, sementara Sinn Féin
mendukung penyatuan Irlandia. Nah, sistem kepartian di negara Inggris ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemilihan umum yang disebut first past the post, yang dimana calon dengan suara terbanyak dalam satu konstituensi memenangkan kursi tersebut. Ini memunculkan dinamika politik yang berbeda dibandingkan dengan sistem proporsional yang digunakan di beberapa negara lain, di mana partai-partai kecil dapat mudah mendapatkan perwakilan di sebuah parlemen. Selanjutnya, sosial budaya dari negara Belanda. Negara Belanda memiliki masyarakat yang majemuk dan multikultural dengan budaya yang khas dan beragam. Nah, Belanda dikenal karena budayanya yang toleransi kuat. Masyarakat Belanda cenderung terbuka terhadap perbedaan, termasuk dalam hal agama, budaya, dan gaya hidup. Belanda juga termasuk negara yang menempatkan perhatian besar pada kesetaraan gender. Wanita di sana memiliki akses yang luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan juga posisi politik. Banyak orang-orang di Belanda menggunakan sepeda untuk sebagai alat transportasi utama, dan juga budaya bersepeda di sana sangat dianut. Hal itu juga menciptakan lingkungan yang ramah sepeda dengan jaringan jalur sepeda yang luas di seluruh negara. Belanda merupakan dikenal sebagai salah satu negara yang liberal di dunia, terutama dalam hal kebijakan sosial seperti pernikahan sejenis, penggunaan narkoba ringan, dan prostitusi. Belanda terkenal karena warisan seni dan budayanya, terutama lukisan klasik Belanda dari masa keemasan seni Belanda pada abad ke-17. Selain itu, festival musik, pertunjukan teater, dan pemeran seni modern menjadi bagian penting dari kehidupan budaya di Belanda. Negara Belanda ini juga memiliki beragam festival dan tradisi lokal yang dirayakan sepanjang tahun. Misalnya seperti Hari Raja Koningsdag yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 27 April untuk merayakan ulang Raja Sinterklas. Pada tanggal 5 Desember juga ada beberapa tradisi unik di Belanda, yang mana Sinterklas versi Belanda atau Santa Claus memberikan hadiah pada anak-anak. Belanda sebagai negara yang multikulturalisme memiliki sejarah panjang dalam hal perdagangan dan kolonialisasi. Belanda juga menjadi rumah bagi berbagai etnis dan budaya. Oleh sebab itu, hal ini dapat menciptakan lingkungan multikultural yang kaya dengan pengaruh dari berbagai dunia di seluruh dunia. Secara keseluruhan, sosial budaya di Belanda mencerminkan nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan keragaman sambil memelihara warisan seni dan budaya yang kaya. Untuk sosial budaya di negara Inggris lumayan banyak ya. Negara Inggris mencerminkan warisan yang kaya dan beragam dari sejarah, tradisi, dan perkembangan modern. Di negara Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman etnis yang beragam. Rumah bagi kelompok berbagai etnis ini keragaman itu sendiri ini menjadi sebuah rumah bagi berbagai kelompok etnis dan budaya. Kebijakan imigrasi yang longgar setelah Perang Dunia II
telah membawa banyak imigran dari bekas koloni Britania dan negara-negara lain di seluruh dunia. Hal ini menciptakan masyarakat multikultural di kota-kota besar seperti London, Birmingham, Manchester, dan Liverpool. Budaya pub dan teh di Inggris terkenal dengan budaya pubnya yang unik, di mana orang-orang berkumpul untuk minum bir, berbincang-bincang, dan bersosialisasi. Teh juga merupakan bagian penting dari budaya Britania, dengan tradisi minum teh di sore hari yang dikenal dengan jam teh atau tea time. Negara Inggris yang bisa dikenal dengan sebuah sistem pemerintahan yang monarki dengan ratu atau raja sebagai simbol persatuan negara, memainkan peran penting dalam identitas sosial nasional. Inggris juga merupakan negara yang menghasilkan banyak tokoh-tokoh terkenal dalam seni, sastra, dan juga musik. Musik juga merupakan bagian penting dari kehidupan budaya Inggris dengan berbagai genre dari The Beatles, Rolling Stone, hingga musik klasik seperti komposer Mozart dan Beethoven. Inggris juga memiliki berbagai festival dan tradisi yang dirayakan sepanjang tahun. Beberapa di antaranya termasuk Guy Fawkes Night, Diwali, Notting Hill Carnival, dan juga Glastonbury Festival. Negara Inggris juga memiliki sebuah olahraga seperti sepak bola, rugby, kriket, dan juga tenis yang memiliki tempat istimewa dalam budaya Inggris. Pertandingan sepak bola antar klub terkenal di negara Inggris yaitu English Premier League atau Liga Premier Inggris, yang mana itu merupakan salah satu liga terbesar dan paling populer di dunia. Kemudian Inggris memiliki sistem hukum di mana hukum umum yang diwarisi dari tradisi hukum Inggris itu sendiri. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari Inggris. Nah, sementara juri diadopsi di dalam proses pengadilan pidana. Jadi itulah sosial budaya Inggris terus berkembang seiring waktu, menjalankan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di dalam dan di luar negara. Meskipun masyarakat Inggris memiliki banyak perbedaan dan juga nilai-nilai yang mempersatukan mereka dalam identitas nasional yang unik. Oke teman-teman, terima kasih atas telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.